Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat muslim rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk memperbaiki segala kehidupan manusia, serta agar sang hamba mengerti dan paham untuk menyembah sang Khalik. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perjuangan manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah SAW, yang didukung oleh keberanian para sahabatnya, yang dengan gagah berani berjuang dan demi tegaknya agama Allah, baik dengan harta maupun jiwa mereka. Salah satunya sahabat Nabi SAW yang luar biasa adalah Zubair bin Awam. Beliau merupakan salah satu as-sabiqunal awwalun dan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Rasul SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau dikenal sebagai pengawal dan sahabat Nabi yang pemberani. Beliau dilahirkan 20 tahun sebelum hijrah, merupakan putra dari bibi Rasulullah SAW, yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang berarti beliau merupakan keponakan dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin. Sejak kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh sang ayah, sehingga beliau tumbuh bersama asuhan ibundanya yang mendidik dengan keras, hingga beliau menjadi sosok pahlawan yang tangguh dan pemberani. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Aush bin Kilab al-Quraisy al-Asadi. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, Hawari, yakni pengikut atau teman setia Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah, yaitu ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, hijrah ke Madinah. Beliau mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dikaruniainya putra bagi Zubair dan Asma radhiyallahu anhum, yang putranya diberi nama Abdullah dan Mus'ab radhiyallahu anhum. Selain mahir dalam menunggang kuda dan seni berperang, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu juga merupakan sosok pedagang yang sukses. Kekayaannya tidak membuat beliau tamak, namun sebaliknya Zubair bin Awam menjadi salah satu sahabat Nabi yang dermawan dan rajin bersedekah. Bahkan tidak tanggung-tanggung saat beliau membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir, hingga tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya untuk dirinya sendiri. Hidayah Islam ditunjukkan melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq pada usianya yang ke-17. Namun, seperti halnya sahabat yang lain, ujian dan tantangan kerap kali dihadapinya, bahkan menjadi perbincangan di antara kaum kafir Quraisy, termasuk di dalamnya adalah pamannya sendiri. Tubuh Zubair bin Awam digulung dengan tikar lalu dibakar. Hal ini dilakukan oleh pamannya agar beliau kembali ke agama nenek moyangnya. Namun kata-kata yang keluar dari sahabat yang mulia ini adalah, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran selama-lamanya. Selain dikenal sebagai pengikut setia, Zubair bin Awam juga merupakan sosok pembela Rasulullah SAW
dengan segudang keberaniannya. Hal ini dibuktikan saat beliau menjadi orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para ahli sejarah mengatakan bahwa dari Aurah dan Ibnu al-Musyayyid, keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga tidak pernah absen ketika ada pertempuran melawan kafir Quraisy untuk memperjuangkan agama Allah. Beliau selalu ikut terlibat dalam perang Badar, Uhud, Ahzab, Yarmuk, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Dalam perang Uhud, dia melakukan perang tanding melawan Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda suku Quraisy yang paling berani. Orang-orang muslim menyebutnya Kabsul Katifah, yakni panglima berkuda terhebat. Dia keluar dengan menunggang unta, lalu menantang untuk perang tanding. Namun tak seorang pun yang segera menyambut tantangannya karena takut terhadap kebenarannya itu. Akan tetapi berbeda dengan Zubair bin Awam, beliau maju menghampirinya. Dia tidak maju dengan perlahan-lahan, melainkan langsung melompat seperti seekor singa. Zubair pun berada di atas unta Thalhah. Kemudian mereka jatuh. Zubair membanting Thalhah lalu membunuhnya. Nabi SAW menyaksikan perang tanding yang sangat mengagumkan ini. Seketika beliau bertakbir yang kemudian diikuti oleh semua orang muslim. Beliau memuji Zubair radhiyallahu anhu dan bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, yakni pengikut setia. Adapun pengikut setiaku adalah Zubair radhiyallahu anhu. Zubair juga mengikuti perang Yarmuk. Dia adalah sahabat yang paling utama dalam perang tersebut. Dia termasuk tokoh pasukan kuda dan orang yang pemberani di antara mereka. Sekelompok pasukannya berkumpul di hadapannya dan berkata, pimpinlah kami untuk menerobos barisan musuh. Kami akan ikut di belakangmu. Zubair radhiyallahu anhu bertanya, apakah kalian sudah mantap? Mereka menjawab, ya. Kemudian Zubair radhiyallahu anhu dan teman-temannya pun berangkat menggempur pasukan musuh. Tatkala mereka menghadapinya, barisan-barisan Romawi pun mundur. Akan tetapi Zubair radhiyallahu anhu pun maju. Belum lama dia menerobos barisan-barisan musuh. Zubair radhiyallahu anhu muncul kembali dari sisi yang lain dan kemudian kembali menuju para sahabatnya. Kemudian mereka datang kepadanya kedua kalinya dan dia pun melakukan hal sama hingga ketika itu ia pun terkena luka pada bahunya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus saat sedang melaksanakan sholat subuh setelah terjadinya perang Jamal. Perang Jamal sendiri merupakan peperangan yang terjadi karena ada seorang munafik yang mengadu domba antara para sahabat Rasulullah SAW. Begitulah kisah sahabat Nabi yang luar biasa, Zubair bin Awam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.